وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini hadis pertama yang kita bahas ya. Dia menuturkan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling Allah cintai? Yang paling Tuhan kita suka. Maknanya apa? Paling diterima, paling besar balasannya. Qala as-salatu ala waktiha. Kata Nabi SAW, sholat on time. Azan, langsung sholat. Tinggalkan semua aktivitas. Qala thumma ay. Qala birru walidain. Kata Abdullah bin Mas'ud, lalu apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bakti pada kedua orang tua. Setelah hak Tuhanmu, sholat kan hak Tuhan, Allah SWT. Maka pulang, bakti sama orang tuamu. Qultu thumma ay. Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku berkata, lalu apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, jihad di jalan Allah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran apa? Bakti dengan orang tua didahulukan dari jihad. Bayangkan teman-teman sekalian, kita pergi berperang. Setiap langkah kaki kita itu bernilai pahala. Bahkan kata Nabi SAW, makbarra qadama abdim sabili fatamassuhun nar. Dalam hadis riwayat Muslim, tidak akan disentuh oleh api neraka dua telapak kaki yang berjalan di atas medan perang di jalan Allah SWT. Mujahid itu pergi berperang, dia mati syahid atau tidak tetap dapat pahala. Setiap langkahnya bernilai pahala. Mulia sekali. Sampai pernah ada yang bertanya, ya Rasulullah, ada nggak amal yang menyaingi jihad? Kata Nabi SAW, tidak ada. Sampai beberapa kali sahabat itu tanya, Nabi SAW mengatakan tidak ada. Sulit sekali menemukan gitu, karena pahala besar. Tapi ternyata dalam hal ini dijelaskan bakti dengan orang tua di atas itu. Ada riwayat banyak yang menguatkan masalah ini ya. Di antaranya adalah hadis. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim juga, Abu Daud dan Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad. Telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu minta izin untuk jihad. Faqala ahayyun walidaka. Maka Nabi SAW bertanya, apakah hidup orang tuamu? Ya. Kedua orang tuamu hidup enggak? Qala na'am. Maka orang itu mengatakan iya. Qala fa fihima fajahid. Kata Nabi SAW, pada keduanya lah kau berjihad. Artinya, kalau kau mau lihat pahala mana lebih besar, berjihad atau bakti dengan mereka, maka bakti dengan mereka lebih besar. Mengalahkan pahala jihad. Wahai anak-anak muslimin, yang masih punya ayah masih hidup, ibu masih hidup. Mereka depan mata kalian, kamarnya di depan kamar kalian. Tiap hari kalian bisa salaman sama mereka. Ya, bisa minta maaf, bisa minta didoakan, bisa ambilkan air minum, bisa ambilkan kunci mobilnya, bisa apa saja, siapkan sendalnya. Buat mereka senang, kejar prestasi di sekolah. Buat mereka bangga. Itu lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Bagi Anda yang sudah sukses, bukan cuma anak-anak yang siswa dan siswi, yang sudah sukses, sudah kuliah, sudah jadi dosen, jadi guru, sudah jadi pengusaha. Orang tua Anda di mana sekarang? Di kampung. Kontak mereka. Jangan pernah pergi kerja pagi hari kecuali sudah kontak orang tua. Minta ridhonya, minta doanya, minta kemudahan. Allah mudahkan dengan bertawassul, dengan bakti doa, Allah mudahkan urusan kita. Saya punya seorang sahabat dekat, Dr. Muhammad Rahili, hafizahullah, di kota Madinah. Sampai sekarang, Masya Allah, masih ya, jadi dosen di kampus kami dulu. Maksudnya di kampus yang dulu kami kuliah bersama ya. Sekarang dia sudah jadi doktor dan mengajar di sana. Subhanallah, waktu masih jadi mahasiswa, dia kakak kelas saya kebetulan. Selalu cum laude. Nilainya bagus sekali. Antara 90 sampai 100 angka nilai itu dianggap A ya. 90 sampai 95. 95 sampai 100 itu A plus gitu ya. Intinya, begitu hitung-hitungan dulu di kampus kami. Dia Masya Allah, Tabarakallah, selalu ada di poin ini. Padahal jarang sekali belajar. Cuma memang dia di kelas orangnya cerdas. Apa yang dosen sampaikan dia pelajari baik-baik. Cuma saya pernah tanya dia. Saya bilang, apa rahasianya? Di malam ujian, anak-anak di kampus kami dulu tuh kumpul di masjid. Mereka begadang, hafal, ulangin.
Kalau dia sama temannya ada satu namanya Anwar juga orang Sudan, datang antara maghrib isya, bawa sebuah buku tulis catatan kecil, kesimpulan materi, belajar, besok lulusnya Masya Allah, angka full. Gitu. Sempurna. Saya tanya apa rahasianya Muhammad? Masya Allah, selalu lulus baik. Dia mengatakan Khalid, saya tidak pernah keluar ke kampus, mau kuliah, baik mau ujian atau tidak, kecuali saya ketemu orang tua saya, lalu saya bilang, tolong doakan saya, mudahkan saya. Subhanallah, setiap ujian kadang-kadang ada soal yang saya tidak tahu jawabannya. Tapi saya coba fahami soal, lalu saya jawab, Allah mudahkan nilai saya sempurna. Dan terlalu banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Di dalam hadis yang lain, ini hadis ya lebih luar biasa lagi gitu. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, Aqbala rajulin ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal. Seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, Ubayi'uka 'ala al-hijrati wal jihad. Ubayi'uka 'ala al-hijrati wal jihad. Ya Rasulullah, saya mau janji setia. Bai'at. Tidak akan aku pungkiri. Itu disilakan dengan bai'at. Ubayi'uka. Untuk apa? Hijrah. Aku sekarang mau tinggal sama anda di kota Madinah ini. Mau hijrah total sudah. Tinggalin kampungku, negeriku sudah. Aku tidak mau lagi apa-apa. Tinggal bersekat anda ini. Dan berikut, aku akan sibuk untuk ikut berjihad bersama anda. Ini luar biasa ini. Bukan cuma jihad ya. Tinggal bersama Nabi di kota Madinah. Siapa yang tidak mau teman-teman? Kalau sekarang Nabi SAW masih hidup, mungkin kita berbondong-bondong pergi tinggal di kota Madinah. Beliau mengatakan, Abtagil ajra minallah. Itu semua saya kerjakan karena saya ingin dapat pahala sisi Allah. Karena pada masa itu orang memang berlumba-lumba datang ke kota Madinah untuk tinggal gitu. Qala fahal walidayka ahadun hayy. Nabi SAW mengatakan, apakah salah satu orang tua masih hidup? Qala na'am, bal kilahuma hayyun. Maka orang itu mengatakan, iya benar, bahkan dua-duanya masih hidup. Qala fatabtagil ajra minallah. Apa kau mau cari pahala dari sisi Allah? Tanda tanya. Qala na'am. Anak itu mengatakan iya. Qala farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Saranku, pulang sekarang ke orang tuamu, ya, maksimalkan berbuat baik dengan mereka. Jadi seakan-akan dalam makna hadis ini, itu lebih baik, ya, daripada kau hijrah bersamaku sekarang ke kota Madinah, kemudian kau ikut berjihad. Hanya dengan melayani orang tua. Patuh sama mereka. Setiap kali ada pilihan apapun, terserah ayah, terserah abi, terserah umi, terserah ibu. Semua kembalikan ke mereka. Biarkan mereka yang putuskan. Di dalam hadis yang lain, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menuturkan, Ja'a rajul ila Rasulillah SAW faqal ji'tu ubayi'uka 'ala al-hijra wa taraktu abawayya yabkiyan. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, anak muda ini, aku datang kepada anda untuk membayar anda. Ambil janji setia. Untuk hijrah. Mau tinggal di kota Madinah bersama anda. Jadi tetangga anda. Sholat bersama anda. Berpuasa dengan anda. Berperang bersama anda. Pokoknya semua saya ikut anda ya Rasulullah. Niat apa yang lebih mulia daripada ini teman-teman. Kalau kita tangkap secara zahir ya. Tapi anak muda ini mengatakan apa? Ya, ini menguatkan riwayat sebelum yang kami sampaikan tadi. Dan aku meninggalkan kedua orang tuaku menangis. Jadi ada kemungkinan tadi. Riwayat yang sebelumnya kita sampaikan itu, kedua orang tua mereka memang tidak ridho. Karena memang ulama mengatakan kalau ada anak-anak yang mau pergi nuntut ilmu, keluar negeri, bekerja, orang tuanya ridho nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau orang tuanya tidak ridho, ini jadi masalah ini. Jadi di sini bukan berarti, oh kalau ada Rasulullah SAW masih hidup, kita nggak usah hijrah bersama beliau, kita tinggal di Indonesia saja. Tidak. Kita boleh hijrah. Dan itu ibadah yang sangat besar. Ya, menjadi sahabat Nabi SAW. Tapi buat orang tua kita ridho. Mereka mau menerima itu. Di sini dikatakan kedua orang tua aku menangis. Faqala irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kata Nabi SAW, pulang sekarang ke mereka berdua. Buat mereka tertawa sebagaimana kau telah membuat mereka berdua menangis. Ini luar biasa ini. Dalam riwayat yang lain, ini semua hadis yang sahih, tadi itu riwayat Abu Daud ya. Riwayat ini riwayat Abu Daud juga disahihkan oleh Syekh Albani dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna rajulan min ahli al-Yamani hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lah. Ada seorang laki-laki dari penduduk Yaman hijrah
ya, ke kota Madinah ingin ikut dengan Nabi SAW. Lalu Nabi berkata padanya, hallaka ahadun bil Yaman? Apakah ada seseorang yang kau tinggalkan di Yaman? Qala abawayya. Dia mengatakan kedua orang tuaku, ibu ayahku. Qala adzina lak. Adzina lak. Apakah keduanya mengizinkanmu? Qala la. Maka dia mengatakan tidak. Qala farji' ilaihima fasta'dhinhuma fa in adzina laka fajahid wa illa fabirrahuma. Kata Nabi SAW pulang ke Yaman. Waktu itu teman-teman jarak dari kota Madinah ke Yaman ini bukan main-main ini. Jauh sekali, berminggu-minggu. Orang masih menggunakan kuda, unta, ya. Tidak ada transportasi kayak kita sekarang naik pesawat 1 jam, 2 jam selesai. Enggak. Atau naik kendaraan darat, tapi mobil dengan kecepatan tinggi bisa. Ini enggak. Ya. Nabi SAW suruh pulang ke Yaman. Minta izin kepada keduanya. Kalau mereka keduanya mengizinkan kamu, maka silakan ikut berjihad. Kalau tidak, fokus bakti pada mereka. Ini riwayat yang selanjutnya ini Abu Sa'id ini menguatkan semua apa yang kita sampaikan tadi. Artinya, sebelum pergi berjihad, izin dulu sama orang tua. Sebelum hijrah, izin sama orang tua. Kalau pergi berjihad dan hijrah bersama Nabi SAW butuh izin orang tua, apalagi kalau hanya sekedar mau keluar kota, ya, pilih perusahaan kerja, pilih kampus sekolah atau kampus. Tapi jauh lebih kecil. Harus dengan ridho kedua orang tua. Bukan semua kita. Bahkan kalau perlu jurusannya kita jelasin. Orang tua saya Ustaz tidak berpendidikan. Jelaskan. Bu, ayah ada pilihan saya mau masuk kuliah nih. Ada jurusan ini, ada jurusan ini, ada jurusan ini. Kira-kira yang mana saya pilih. Jelaskan baik-baik masing-masing kelebihannya. Apa yang mereka bilang, ikutin. Ini poin yang luar biasa yang harus diperhatikan tentunya. Ya. Kemudian ada seseorang, ya, dalam riwayat Talha bin Muawiyah As-Sulami radhiyallahu anhu, hadits ini diriwayatkan Tabarani dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Albani. Beliau berkata, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni uridul jihad fi sabilillah, qala ummuka hayyah." Dia mengatakan aku minta izin kepada Nabi SAW untuk ikut berjihad bersama beliau. Ya, jihad itu berarti dekat sekali dengan surga ya, karena begitu ditusuk mati masuk surga gitu. Ya, asal dia ikhlas. Maka Nabi SAW tanya pertama, ibu masih hidup nggak? Qultu na'am, saya mengatakan ya. Qala Nabi SAW ilzam rijlaha fathammal jannah. Selalu ada dekat kakinya, karena di situ kau bisa dapatkan surga. Ya. Di dalam riwayat yang lain, riwayat At-Tabarani juga dengan sanad hasan. Redaksi lain, ataitun Nabiya SAW astashiruhu fil jihad. Aku datang kepada Nabi SAW untuk bermusyawarah dengan beliau, ya, dalam masalah jihad. Tapi ini kasusnya berbeda ya. Sahabat Nabi yang lain, kalau tadi Talha bin Muawiyah As-Sulami, kalau ini adalah Muawiyah, ya, Jahimah, ya, radhiyallahu anhu. Jahidah ini mengatakan, aku datang kepada Nabi SAW, ya, untuk memberikan atau bermusyawarah, minta pendapat tentang jihad. Faqala Nabi SAW, alaka walidan, apakah ada ibu ayahmu masih hidup, kedua orang tuamu? Qultu na'am, saya mengatakan iya. Qala ilzamhuma, berada selalu di dekat keduanya, fa innal jannata tahta arjulihima, karena surga ada dekat kaki keduanya. Maksudnya dengan berbakti pada keduanya, bukan di kakinya ya, tapi dengan selalu di mana kaki kedua orang tuamu, di situ kamu selalu ada, bakti sama mereka, sudah cukup membawamu ke dalam surga. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya, beberapa hadis yang tersisa kita akan coba bahas ya dalam bakti kepada orang tua. Saking pentingnya bakti sama orang tua ini, sampai kalau ada seorang anak yang menikah, kemudian orang tuanya tidak suka dengan istrinya, kalau anak laki-laki ya, tidak suka sama istrinya, lalu kemudian disuruh ceraikan, maka dia ceraikan. Karena memang ini penting sekali. Di saat memang orang tua kita tentunya menyuruh bercerai, ya, karena memang kefasikan si wanita tadi. Beranjak daripada dalil Abu Darda radhiyallahu anhu, dan ini hadis yang sahih diriwayatkan Ibnu Majah dan Tirmidzi. Anna rajulan atahu faqal inna li imra'atan
Bahwasanya seseorang datang kepadanya kepada Abu Darda lalu berkata, sesungguhnya aku memiliki istri. Wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha. Dan ibuku memerintahkan aku menceraikan. Faqala sami'tu Rasulullah SAW yaqul al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adhi' dhalikal bab aw ihfadh. Maka Abu Darda mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu adalah pintu pertengahannya surga. Kalau kau mau, sia-siakan. Kalau kau mau, jagalah. Kalau kau mau, jaga. Kalau kau mau, sia-siakan. Dalam riwayat lain, anna rajulan, diriwayatkan Ibnu Hibban dengan sanad sahih, anna rajulan ata Abu Darda faqal. Maksudnya seseorang laki-laki datang menghadap Abu Darda lalu berkata, inna abi lam yazal bi hatta zawwajani. Kalau tadi kan riwayat tentang ibunya menyuruh menceraikan istrinya. Kalau ini sekarang ayahnya. Tapi sama sahabat Abu Darda yang menyampaikan. Seseorang datang kepada Abu Darda lalu berkata, sesungguhnya ayahku terus bersamaku sampai dia menikahkanku. Jadi luar biasa ayahnya sampai urus anaknya dari kecil sampai dia nikahkan. Wa innahu al-ana ya'muruni bi talaqiha. Dan sekarang dia perintahkan saya menceraikan istriku. Qala ma ana billadhi amuruka an ta'ukka walidaik. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, aku tidak akan menyuruh kau untuk durhaka sama orang tuamu. Wala billadhi amuruka an tutalliq imra'atak. Tapi aku juga tidak bisa menyuruh kau ceraikan istrimu. Takut ada dosa di situ ya. Ghaira annaka in syi'ta haddathtuka bima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tuhu yaqul. Tapi aku ingin menyampaikan kepadamu apa yang aku dengar langsung dari Nabi SAW. Mungkin ini bisa jadi jawaban buat kamu. Dan aku dengar langsung beliau bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Kedua orang tua itu adalah pertengahan pintu surga. Fahafidh ala dhalikal bab. Maka jaga baik-baik pintu itu. In syi'ta au. Kalau kau mau, awda'. Atau kau sia-siakan. Qala fa'ahsibu ata' qal fatallaqaha. Lalu kemudian ya dikatakan oleh perawi hadits ini, saya mengira Ata ini muridnya Abdullah bin Umar, muridnya ya sahabat-sahabat termasuk Abu Darda yang meriwayatkan hadits ini mengatakan ya, yang dinukil hadits ini dari dia, yang saya tahu adalah laki-laki itu lalu menceraikan istrinya. Ya. Ada juga hadits yang mirip ini dengan sanad hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Ya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana tahti imra'atun uhibbuha. Dulu di bawah naunganku ada seorang istri yang aku sangat cinta pada dia. Suka sekali, tergila-gila. Wa kana Umar yakrahuha. Tapi Umar, ayahku benci sama istriku itu. Faqala li talliqha. Umar berkata kepadaku, ceraikan istrimu ini. Fa'abaitu fa'ata Umar Rasulullah SAW fadzakara dzalika lahu. Tapi aku nolak, karena aku suka sama istriku gitu. Kenapa ayahku suruh cerai? Lalu Umar mengeluhkan itu kepada Nabi SAW. Faqala li Rasulullah SAW talliqha. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, ceraikan istrimu. Di saking luar biasanya kedudukan orang tua ya. Hati-hati, banyak sekali suami ya, lupa atau bahkan tidak tahu tentang poin ini. Bahkan mendahulukan, ya, sampai mendahulukan istri dari ibunya. Mustahil ini. Gak mungkin sama sekali, gak boleh. Kalau ibu mengatakan pilih ibu atau istrimu, pastilah dia pilih ibunya. Gak mungkin tidak. Oleh karena itu Anda yang mendengarkan ceramah kami sebagai seorang istri, kalau ada sebagai seorang istri statusnya, bertakwa kepada Allah SWT. Jangan sampai menganggap mertua Anda sebagai saingan. Walaupun dia cerewet, walaupun dia jahat. Tidak mungkin Anda hapus status ibu itu dari suami Anda. Mustahil. Dan dia punya kewajiban bakti. Kapan Anda justru menjadi penyebab suami Anda bakti sama ibu, ini sudah lama kita nggak ziarah ibu yuk, ini masakan saya lebihkan buat ibu yuk, ayo gini-gini. Walaupun ibunya mau salaman, gak kasih, marah-marah, ngambek, suka, tersinggung, gak masalah. Sabar, karena Anda menikah sama anaknya. Itu ada pahalanya sendiri. Maka insya Allah, Allah akan kasih juga Anda anak yang berbakti sama Anda. Tapi kalau Anda menjadi penyebab, suami Anda durhaka pada ibunya, pastikan Anda juga akan ya, diberikan anak yang durhaka sama Anda. Itu sudah sunnatullah.